Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini saya akan membahas video pergerakan ya seperti biasa IHSG, namun tapi bukan dari Big Bang lagi. Ya, kemarin kan ini udah kita ya di hari Jumat. Dan di hari Senin ini saya akan membahas tentunya saham-saham yang ya sedikit berbeda yang mungkin lagi hype dan banyak teman-teman yang request, yaitu dari sektor energi dan juga dari sektor basic industry ya, atau industri bahan baku. Nah, jadi untuk di hari Sabtu dan Minggu kemarin saya benar-benar memang tidak bisa untuk nge-upload video ya. So, jadi hari ini saya pengen nge video untuk Anissa Technical. Jadi teman-teman itu udah bisa mulai wanti-wanti gitu untuk di minggu ini dan di minggu depan, karena besok di minggu depan di hari Minggu maupun di Senin lusa ya kita udah merayakan hari raya Idul Fitri. So, jadi untuk di minggu depan saya tahu ini, termasuk saya sendiri ya, di minggu depan itu akan udah mulai mudik ke kampung halaman masing-masing gitu. Jadi teman-teman, saya usahakan untuk cepat gitu bikin video tutorial teknikal. Jadi teman-teman bisa mengutip THR dan nanti di hari raya udah mulai bisa transaksi saham. Bagi teman-teman yang belum bisa belum bisa transaksi saham sama sekali, mungkin dari analisa fundamental hanya di analisa teknikal ataupun hanya di beberapa analisa yang lain teman-teman tahu di saham gitu. Nanti saya bikin videonya gitu, saya bos insya Allah gitu. Nah, dan FYI ya, ini untuk harga emas itu udah selalu all time high seperti yang udah saya bilang selalu di story Instagram. Nah, di sini juga nih teman-teman bisa nge-follow Instagram saya juga untuk mendapat insight ya atau ilmu wawasan tentang ekonomi gitu kan, mau itu Bitcoin maupun di situ dari cryptocurrency maupun tentunya saham. Saya akan sering juga bahas di story Instagram ini. Nah, di sini saya juga udah bilang prediksi Bitcoin saya dump ya sebelum Crypto Summit. Di saat orang bilang Crypto Summit itu harga bakalan naik setelah Crypto Summit, tapi saya sendiri yang memprediksi bahwa ini harga bakalan ngedam gitu kan. Terus emas all time high di awal tahun ini juga udah terbukti. Terus rupiah bakal 17.000, sekarang udah 16.400 sampai 16.500. Ya, kenapa seperti itu? Ya mungkin teman-teman bisa ngebaca ini highlight saya di Q&A atau insight. Nah, untuk Bitcoin sendiri saya udah prediksi sini ya. Di sini saya udah sering mewanti-wanti untuk bagi teman-teman kalau ya berhati-hati gitu. Nah, di sini sudah beri aware lagi di harga 87.000 hingga akhirnya benar-benar di sini saya udah memberi ketegasan lagi bahwa ini Bitcoin bakalan lanjut lebih turun lagi. Karena apa? Mungkin teman-teman bisa lihat videonya di Instagram saya. Terus juga di sini ya beneran terbukti ini Bitcoin turun ke harga 78.000 dolar. Nah, nanti akan saya membilang alasan lebih detailnya seperti apa dan juga kapan itu mulai bottomingnya, kapan mulai reboundnya, nanti saya akan update di story Instagram dan juga di sini dong. Di sini ya di grup Telegram saya yang gratis ini. Jadi teman-teman udah bisa langsung cek di link videonya di bawah ini. So, jadi teman-teman yang ini dari BSJP, terus kita udah mulai profit juga tadi ya di hari ini testing itu langsung naik hari ini sekitar 13% ya, ini di saham MBMA. Nah, di mana nih ya? eh kita nih di juga nih ya naik beneran nih 8% nih waktu satu pembukaan. Terus juga di saham ADMR ada yang minta scalpingan ADMR, saya udah kasih ini ya. Ternyata langsung profit sekitar 1% lebih nih ya. Berapa tadi nih? Nih saya juga kasih ini ya trik juga untuk teman-teman money management yang baik. Nah, DMR 1,12% naik 2 tick gitu. Nanti kita cek lagi lah sebentar untuk di MBM di ADMR ya. Nah, gitu. Oke ya. Nah, oke, jangan lupa join, nanti kita update terus di setiap harinya seputar berita dan juga beberapa sinyal yang gratis itu. Oke, langsung saja kita langsung ngebahas itu seperti biasa. Ini di saham ya. Hari ini IHSG ditutup terkoreksi sebesar 0,67%, yang artinya ini udah sesuai dengan proyeksi saya gitu. Yang kemarin nonton di hari Jumat saya udah bilang bahwa IHSG masih ada penurunan ya. Kalau kita lihat dari sebelum ke teknikal ya, kita lihat dulu nih dari data asing hari ini ternyata masih didistribusi sebesar 885 miliar
rupiah. Yang artinya ya sulit untuk kita happy-happy dulu lepas raya ini. Dan kalau kita lihat ya ini untuk dari indeks di Amerika ini udah mengalami kenaikan ya dari S&P 500 2,13%, Dow Jones 1%, dan ya di sini juga saya udah bilang tadi pagi subuh ya, ini sekitaran jam berapa ini. Nah ini dari jam 8 saya udah bilang ya ini ISG market Amerika itu udah mulai mengalami kenaikan seperti S&P, Nasdaq, dan Dow Jones. So untuk teman-teman semuanya ya jangan lupa lagi update atau join di grup Telegram kita ini. Nah ya ini asing masih distribusi, hati-hati ya. Terus kalau kita lihat dari transaksi ya, ternyata dari UBS ya AK ini udah mulai ada sedikit akumulasi ya sekitar 190 miliar ya. Nah dan justru dari Mandiri Sekuritas ini kok malah distribusi, biasanya malah akumulasi yang lawan hukum nih. Nah dari Maybank di sini ada akumulasi juga. Terus bentar ya. Terus dari HU ya CGS mereka ini distribusi ya. Ada akumulasi ya. Dari CGS ini distribusi, terus dari Mirai Aset ada akumulasi ya. Berarti hanya Mandiri dan CGS yang hari ini distribusi. It's okay sih. Cuman kalau kita lihat dari Big Bang-nya ini BBCA sama BMRI-nya udah mulai distribusi besar-besaran ya. Dan di BBRI yang ada akumulasi walaupun kecil hanya 9 miliar rupiah. Di PTRO juga ini ada 29 miliar rupiah. Ini PTRO yang akan kita bahas di dalam video ini. Ya, oke langsung saja kita ke saham yang pertama yaitu ada saham Adaro yang hari ini naik sebesar 0,27%. Tapi sebelum itu ya saya lupa nih. Bentar ya, kita geser. Nah, oke ya, ini komposit seperti proyeksi saya di hari Jumat ini akan bisa kembali lanjut turun dulu ke harga 6.351 atau 6.358. Ini di hari Jumat dan hari ini terbukti kembali menurun. Tapi seandainya kalau ini bisa menjadi candle konfirmasi ya ini bisa kembali lagi naik ya ke 6.700 lagi. Tapi saya yakin ini dibawa turun lagi karena kalau kita lihat dari major trendnya atau tren gedenya ini ISG masih dibawa turun dulu ya dengan dibuktikan data akumulasi asing yang masih mendistribusi harga saham ISG di hari ini ya di tanggal 17 Maret. Nah, oke. Kita ke saham langsung ya. Jadi saham-saham yang mau kita bahas kali ini yaitu ada Adaro, Pigas, Antam, ADMR dan juga MBMA ya. Ya mungkin PTRO nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah Adaro hari ini ditutup menguat sebesar 0,27%. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ada distribusi sebesar 19 juta lembar. Kalau kita lihat dari hari Jumat kemarin juga ada distribusi 48 juta lembar. Kemarin sempat teman-teman saya tuh ada yang nge-WA Bal ini bagaimana sih kondisi Adaro ya. Saya bilang di Adaro jangan masuk dulu. Dan kemarin teman-teman kalau ingat ya saya udah bilang di Adaro itu akan ngelanjutin penurunan ya. Akan ngelanjutin yang namanya penurunan. Karena nih ya. Di sini ya di video kapan nih saya bilang nih. Waktu komputer saya udah sebelum rusak ya. Ini di Adaro. Nah, di 12 hari yang lalu saya bilang di sini bahwa Adaro akan melanjutkan penurunan. Dan ya kita bisa melihat Adaro ini yang selalu distribusi. Nah kan? Benar kan perkataan saya? Ini ya Adaro udah sangat benar-benar mau menyentuh di area support ya atau ready-nya di 1750 dan ternyata memang beneran menyentuh di 1765 atau hanya berjarak 15 rupiah saja. Nah, so ya bagaimana keadaan Adaro ke depannya? Ya bagi saya ya ini Adaro masih ya akan ya dibawa penurunan kembali. Walaupun saya rasa ini besok di hari Selasa atau Rabu ya ini Adaro sedikit chance-nya untuk kembali naik ya. Nah ini
Saya rasa ini akan kembali naik ya sebelum dia itu kembali melanjutkan penurunannya. Kenapa seperti itu ya? Kalau kita lihat dari data transaksi asing ya, ini ya masih ada distribusi selama 1 minggu ini juga udah besar distribusinya. So untuk Adaro ya hati-hati ya teman-teman ya, jangan masuk dulu belum ada tanda konfirmasi yang pasti untuk di Adaro ini ya. Untuk Adaro ya tunggu dulu lah, nanti tunggu di kita di winter seasonnya dulu deh. Dan mereka kemarin daripada Adaro ini masuk ya mending kemarin party yang di ada AAD ya. Hati-hati dulu untuk Adaro, kita ke saham yang kedua deh gitu. Ya, langsung untuk saja kita ke saham yang kedua yaitu ada Pigas yang hari ini didistribusi sebesar 0,65%. FEA ya untuk di Adaro tadi mungkin teman-teman bisa cek harga Newcastle ya yang udah saya bilang terus ya. Yang beneran itu turun terus di NCF. Wah nih, saya kasih itu lah. Nah kan proyeksi kan downtrendnya memang lagi fase downtrend ya untuk di harga coal atau batubara dunia. Jadi skip dulu untuk Adaro di bulan atau ini dan di bulan depan. Nah, oke, kita ke saham yang kedua tadi Pigas ditutup melemah sebesar 0,65%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, hari ini masih ada distribusi sebesar 17 juta lembar. Kemarin di hari Jumat 14 juta lembar. Yang artinya dalam 1 minggu ini ya, di minggu kemarin masih ada distribusi untuk di Pigas. Asingnya belum tertarik untuk Pigas ya. Ya, berarti ini masih fase downtrend ya. Mari kita lihat dulu bagaimana kondisi chart Pigas. Nah kemarin saya udah bilang ya kalau Pigas ini ya potensialnya itu masih bisa dibawa turun ke 1410 ya, walaupun ternyata ini hanya disentuh sampai di 1445 dan melanjutkan kenaikannya kembali ke atas ya di 1552. Berarti chance saya untuk Pigas ya dibawa turun ke dulu ke 1305 untuk saat ini masih belum ada. Tapi kalau kita lihat ya berarti ini hari Senin, Kamis, ini hari Jumat, Kamis, Rabu. Rabu hingga ini ya, ini Senin, ini hari Jumat, Kamis, Rabu. Kecilnya cuma 2 juta sama 100 juta. Berarti yang benar-benar ngangkat nih harga di hari Rabu sama Kamis ya retail gitu, bukan asing untuk di saham Pigas. So kalau polanya seperti ini ya, saya rasa ini bisa kembali lanjut ke 1305 kalau belum ada akumulasi secara masif. Karena nih saya udah bilang di sini ada gap down yang harus ditutup. Walaupun tidak dalam jangka waktu yang dekat ini, bisa jadi dalam jangka waktu panjang ya. Ya ini dia mencoba untuk mengetes lagi di area resistennya ya. Nah, di sini deh saya bikin ya untuk dalam jangka waktu dekat ini Pigas bisa kembali menuju ke area sini 1600. Dia mencoba nih ke area 1600 tetapi ya hanya berhasil untuk dites di 1585 dan beneran udah tersentuh ya. Dan ini melanjutkan penurunannya bisa ke 1300. Hati-hati untuk Pigas. Saya belum ada tertarik nih untuk di saham Pigas ya. So ya ini retail ya bawahnya. Oke, kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu ada saham Antam yang hari ini naik sebesar 4,08%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ada akumulasi hari ini besar 38 juta lembar. Ya, berarti ini Antam kan memang membuktikan bahwa harga emas itu udah all time high. Udah ke 3.000 per troy ya, troy atau 3,13 gram. Ya, oke 3.000. Kita lihat harga gold dulu deh. Nah, seperti yang udah saya bilang ya. Pure new ultimate, tidak ada yang namanya menyentuh supportnya lagi. Ngegas terus. Kemarin itu beneran udah sampai ke 3004. So, kemana lagi? Ke new ultimate ke 3100 nih. Pegang kata saya ini. Emas bakalan ke 3100 nya. Oke ya. Nih kita tandai dulu. Oke langsung aja kita ke saham Antam. Nanti kalau udah benar 3100 nih,
Kita balik lagi proyeksinya dan kita bikin video dan akan kita bikin video jedak-jeduknya untuk gold menyentuh di harga 3.100. Oke, langsung aja kita ke saham Antam. Nah, Antam kan kemarin nih beneran udah ini nih. Benar kan, presisi saya lagi. Ini kan atau kemarin saya bilang nih, hati-hati ini bakalan bisa nyentuh ya. Ini saya udah bikin kemarin di tanggal berapa ya saya bikinnya? Ah, ini di tanggal 7 Maret. Beneran ya, dalam satu hari itu benar terkoreksi dan menyentuh ke 1465 dengan area support di 1455 ya. Artinya kan tipis saja, hanya 10 rupiah. Dan ternyata dalam 1, 2, 3, 4, 5 hari area taking profit kita yang udah saya bilang di sini ya di 1685 udah beneran kesentuh. Wah. So, bagaimana Antam ke depannya? Ya kalau saya udah mau polanya deh kayak gini ya, saya nunggu lagi nih. Apakah ya, ini kan udah area taking profit nih. Saya rubah dulu dong ke area ini. Nah, kita rubah dulu ini. Apakah Antam bisa ya bertahan ya? Nih. Apakah Antam ini bisa ngebreak ya dan bertahan di sini? Kalau misalnya Antam ini bisa ngebreak ya di atas ini ya dan bertahan di sini dengan adanya akumulasi asing yang selalu bertahan selama ya 2 hari 3 hari, ya Antam bisa melanjutkan kenaikannya kembali ke atas gitu. Kemana ya? Ke area yang harga new all time high yang lama gitu. Di mana ya? Kita bikin dulu deh gitu. Nah, ini bisa di sini ya teman-teman semuanya ya. Karena ini merupakan area supply terbesar untuk Antam di saat ini. Nah, ini merupakan area supply ya atau area resisten terbesar di Antam. Kalau kita tarik lagi nih pas kan? So, kalau kita lihat dari ini ya, misalnya ini bertahan nih. Ya. Ini bisa teman-teman profit 5% ya. Lumayan tuh untuk day trading ya. Tapi saya rasa ini Antam karena ini sellernya udah gede ya, sellernya udah gede untuk di Antam. Saya rasa besok hari ini Antam bakalan ada sedikit penurunannya. Ini penekanannya saya rasa ini dari retail kita nih. Ya paling ini penurunannya itu bisa kembali ke 1615 dulu lah. Dia bertahan dulu baru kembali naik. Ya itu untuk Antam ya. Saya rasa ini udah telat sih. Kita tunggu dulu deh konfirmasinya nanti di Antam ini bagaimana ya. Jadi wait and see dulu ya. Tapi kalau mau beli sekarang is oke gitu kan. Karena harga emas bakalan selalu naik. Jadi kalau misalnya turun DC aja atau cicil beli di harga ke bawah. Oke, Antam lagi bagus-bagusnya nih gitu. Ditambah berita tadi yang beneran lagi bagus nih ya. Ini ada berita Antam tadi saya lihat ini beneran bagus ya. Walaupun sebenarnya harga emas tuh memang karena kenaikan harga gold atau emas dunia, bukan karena emas Antam maupun emas yang ada di Indonesia ini. Nah, gara-gara Prabowo saham emas mendadak bercahaya. Nah, di 4 jam yang lalu ya, saham yang terkait emas melonjak hari ini terkait melesatnya harga saham logam hingga hilir pemerintah gitu kan. Fasilitas PMR juga akan memproduksi logam berharga lainnya termasuk lebih dari 200 ton perak per tahun, 30 kg platinum dan 375 kg palladium per tahun serta mineral tambah seperti solanium dan bismut. Nah, di Goldman Sachs juga ya, Goldman Sachs FYI ini merupakan hedge fund ya atau bank investasi yang ada di Amerika, mengatakan dalam sebuah catatan bahwa ada risiko kenaikan pada skenario kasus dasar pada emas akan mencapai 3.100. Lah, kan baru saya bilang tadi. Kan 3.100 per troy. Aduh. Nah, ini beneran saya baca nih ya, bukan saya apa ya. Kenapa saya bisa tahu tadi harga emas ke 3.100? Karena ya lihat saja nanti di video saya ya. Di story Instagram saya kenapa bisa seperti itu. Nah, oke ya. Ternyata Goldman Sachs baru ngomong ya, saya udah tahu dulu. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat nih di story saya ya ini Gold on Forex. Oke. Langsung aja kita ke saham yang selanjutnya ya. Ini kepanjangan nih videonya nih. Oke ya, DMR hari ini ditutup close-nya sama di hari Jumat kemarin yaitu 0%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata hari ini ada sedikit distribusi sebesar 888.000 lembar. Walaupun kita lihat dari hari Jumat, Kamis sama Rabu kemarin ada distribusi ya. Berarti ini distribusinya udah mulai mengecil.
Ya, berarti ini ADMR. Mari kita lihat. Saya rasa ini ADMR. Mungkin candlenya doji nih. ADMR. Nah, untuk ADMR berarti ini baru kita bikin ya untuk Adaro Mineral. Ini saya lihat ini ya area support atau area demand-nya terbesar di ADMR ada seperti ini, dan ini ya, ini teman-teman ya. Ini kita bikin teks ini merupakan area ya liquidity atau LQ grab. Nah, mak tanya. Nah, ini merupakan area liquidity grab dari ya, jadi ini merupakan area di mana teman-teman itu stop loss-nya itu dijemput bandar. Kan teman-teman masang stop loss di sini nih. Nah, ya kan pasti di sini nih. Ternyata dijemput sama bandar tuar, ya kan kena jemput. Akhirnya dia ngebelik ya dan langsung akumulasi gede. Nih ada tekniknya. Nah, nanti saya ajarkan di video tutorial YouTube saya. Pokoknya subscribe aja dulu di video YouTube saya. Nah, kalau udah polanya seperti ini ya, DMR ini lagi berusaha nih untuk dia menuju area fair value gap di terdekatnya. Dia membentuk penan ini nih. Biasanya penan seperti ini dia biasanya ya ini bakalan ngelanjutin area bullishnya gitu. Nah, ini palingan polanya seperti ini nih. Nanti ini turun ya. Biasanya kan kalau penan nih dia lanjutin naik, jarang kalau dia itu untuk reversal kembali gitu. Dia naik nih, turun lagi, itu jarang. Biasanya kalau udah naik, bikin pola, habis itu naik kembali gitu. Nah, untuk area terdekatnya dia DMR ini bisa ke nih 990 ya. Nah, itu untuk ADMR. Kalau misalnya kita beli di harga sekarang atau di harga di bawah sini, itu kita bisa profit sebesar 13%. Itu udah oke banget nih kalau kita punya uang 10 juta ya, atau 1 juta pun ya, kita udah profit sekitar 130.000 gitu. Nah, ini ya kita lihat ya garis Fibonacci-nya. Nah, pas nih ya. Oke. So, untuk teman-teman ya, jadi ADMR saya lihat ini udah mulai ada. Oke nih, ini distribusi asingnya udah mulai mengecil ya, mengecil. Nanti pasti nanti ada akumulasi yang ngebawa dia harganya ke 980 ya. Ini udah mulai mengecil ya. Semoga nanti untuk di ADMR itu seperti ini deh. Nah, ini seperti di tanggal 4 bulan Februari kemarin adanya akumulasi yang ngebikin ADMR itu harganya naik ya. Nah, nih di tanggal nih 5 6. Oke, ya. Gas. Kita langsung saja ke saham yang selanjutnya, yaitu ada saham FBMA yang hari ini saya tadi udah berikan rekomendasi di grup Telegram gratis saya ya, ini ya. Nih. Up. Nah, ya, di situ ya. Nanti teman-teman langsung join aja biar bisa melihatnya ya. Yang hari ini langsung naik 11,03%. Kita lihat asing. Distribusi. Teman-teman yang udah di video yang udah berada di Telegram gratis saya pasti tahu nih kenapa saya masang ordernya tuh di mana. Nah, dan pokoknya teman-teman baca aja deh gitu. Nah kan ada distribusi kan sebesar 968.000 lembar. Hampir 1 juta lembar nih. Oke ya. Kita lihat langsung saja harga saham MBMA. Nah, ini dia area taking profit saya tadi.
Berarti ini udah area profitnya tuh di 3.204. Berarti profitnya tuh udah sekitar 11%. Oke, nice. Nah, jadi ya untuk kalau udah modelan gede MBMA-nya ya teman-teman semuanya. Kalau yang mau ngentri lagi di bawah ini bisa nih di 302 ya. Saya bikin dulu ya. Kalau yang mau entry lagi ini di 302 ini oke nih di sini. Nah, ini bisa nih ya. Paling pasangan stop lossnya nanti di sini ada di 270. Apakah ini bisa lanjut ke 364 ya? I don't know gitu kan. Karena ini harganya udah terlanjur naik. Ya. Harganya sudah terlanjur naik. Kalau saya ngasih bilang, kita beli sekarang, hati-hati teman-teman semuanya, karena ini dalam fase downtrend. Mampus kalau saya bilang, ya teman-teman beli ya dari sekarang, turun nih sekarang kan. Nah, ini udah 64% nih. Jadi saya nggak berani ya kalau bilang nih entry di harga sekarang, mending tunggu di bawah aja deh gitu. Kalau ya pasang stop loss ya. Jangan nanti nggak pasang stop loss tiba minus lanjut ke bawah nanti malah salahin saya ya. Karena ya ini keputusan investasi dan trading di tangan teman masing-masing. Oke ya, itu untuk KBMM. Langsung saja join di grup kita. Oke, yang terakhir yaitu ada saham, anjay. Tunggu 1 2 3 4 5. Oh ya, ini udah saham terakhir ternyata. Oke ya. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya ini. Jangan lupa ya seperti biasa like video saya ini, subscribe ya, dan aktifkan notifikasi bel lonceng ini ya. Nah, ini semua ya. Sehingga nanti di saat saya itu udah mulai bisa upload video, teman-teman udah langsung bisa menyaksikan video saya ini. Dan tentunya dengan full insight dan full daging. Semoga teman-teman dalam puasa ini ya dengan kondisi ISG yang lagi downtrend, teman-teman bisa tetap mendulang cuan sehingga teman-teman profitnya itu bisa membagikan THR-nya kepada sanak saudara yang ada di kampung. Nah, nih 50.000 ya adik-adik semua ya 50.000 karena Om hari ini lagi profit nih gitu di saham cuan belasan juta gitu. Ya, semoga seperti itu dengan kondisi yang ISG lagi downtrend. Oke ya. Terima kasih seperti biasa, salam gacor.